Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ferdian dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2130511084 dengan mata kuliah eh, metode penelitian dengan bidang penelitian yaitu interaksi manusia dan komputer dan topik penelitiannya itu adalah analisis kualitas antar muka. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul penerapan sistem interaksi manusia dan komputer pada website e-learning di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi dengan menggunakan metode heuristik. Selanjutnya, di sini ada tiga bab. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakangnya ini eh, meliputi ada beberapa ada beberapa poin, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, permasalahan eh, pada website e-learning SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, dan yang terakhir metode yang relevan dengan permasalahan website SMA 5 Negeri Kota 5 Kota Sukabumi. Nah, untuk yang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan ini adalah pemanfaatan teknologi informasi sudah meluas hampir ke seluruh kehidupan manusia. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu cepat, telah memberikan efek perubahan pada seluruh pola kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu pada sistem informasi akademik yang sangat dibutuhkan di bagian kegiatan akademik. Nah, adapun permasalahannya yaitu mempunyai beberapa permasalahannya itu ya adalah pengaksesan yang kurang, dikarenakan siswa-siswi hanya mengakses pada saat ujian saja, dan desain antarmuka yang kurang menarik. Nah, untuk metode yang relevan dengan permasalahan website e-learning ini adalah mempunyai dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Nah, metode konvensional ini lebih cenderung mudah dipahami daripada metode heuristik. Tapi jika dibandingkan, hasil yang diperoleh dari metode heuristik lebih variatif dan waktu perhitungan yang diperlukan lebih singkat. Karena metode ini fokus pada desain yang membantu dalam mengevaluasi desain secara keseluruhan, memastikan bahwa elemen-elemen antarmuka sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik seperti konsistensi, umpan balik pengguna, dan kontrol pengguna. Selanjutnya, ada beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan metode heuristik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi desain antarmuka website e-learning yang berada di SMA 5 itu, yaitu eh, yang pertama itu identifikasi kriteria heuristik, yang kedua pengumpulan evaluator, yang ketiga evaluasi individu, yang ketiga dokumentasi masalah, yang keempat pengumpulan evaluator. Nah, ya untuk yang kedua, apa saja masalah usability yang terdapat dalam antarmuka website e-learning di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Untuk masalahnya itu ada meliputi konsistensi dan standar, yang kedua visabilitas status sistem, yang ketiga kontrol dan kebebasan pengguna, yang keempat pencegahan kesalahan, yang kelima desain estetika dan minimalis. Jadi antar muka yang terlalu padat dengan informasi mengakibatkan kebingungan dan kesulitan dalam menemukan informasi penting. Selanjutnya, tujuan penelitiannya itu adalah tujuannya itu adalah eh, meliputi kemudahan navigasi, desain responsif, umpan balik pengguna, dan personalisasi pengguna.
Untuk yang kedua itu mengidentifikasi masalah usability dalam antarmuka website e-learning meliputi konsistensi desain, minimnya umpan balik sistem, navigasi yang rumit, kurangnya pencegahan kesalahan, dan yang terakhir memberikan rekomendasi perbaikan desain antarmuka yang meliputi konsistensi desain, usability serta sistem, simplikasi antarmuka, peningkatan navigasi, dan fitur undo atau dan redo. Lanjut ke tinjauan pustaka pada bab 2. Nah, di sini ada kajian Islami. Kajian Islami. Jadi, pendidikan dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis, Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu sebagai sebagian dari ibadah. Nah, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menyatakan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Langsung saja ke tinjauan pustakanya. Di sini ada website. Website ini merupakan kumpulan halaman web yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Halaman pertama sebuah website ini adalah homepage, sedangkan halaman demi halamannya secara mandiri disebut web page. Dengan kata lain, website adalah situs yang dapat diakses dan dilihat oleh para pengguna internet seluruh dunia. Ya, yang kedua adalah interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia, serta studi fenomena-fenomena besar yang berhubungan dengannya. Nah, di sini ada beberapa 10 prinsip pada metode heuristik. Yang pertama, feasibility of system, yang artinya menilai sebuah sistem dalam hal pemberian informasi kepada user mengenai situasi yang sedang terjadi. Yang kedua, match between system and the real world. Yang kedua itu artinya menilai sebuah sistem mengenai bahasa yang digunakan oleh sistem apakah mudah dimengerti atau tidak. Yang ketiga, user control and freedom. Nah, artinya menilai sebuah sistem mengenai kebebasan user dalam mengontrol sebuah sistem ketika terjadinya salah memilih sebuah fungsi. Yang keempat, konsistensi dan standar. Yang artinya menilai konsistensi sebuah sistem terhadap tampilan di dalam website. Yang kelima, ada error prevention. Nah, artinya menilai mengenai penanggulangan sebuah kesalahan yang terjadi oleh sendiri atau oleh user. Yang keenam, ada recognition rather than recall, yang artinya menilai komponen interface di dalam website apakah mudah dikenali atau tidak. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of use, yang artinya menilai mengenai fleksibilitas dan efisiensi sebuah sistem website. Yang kedelapan itu ada estetik dan minimalis design. Nah, artinya itu menilai keindahan interface website dan apakah sebuah tampilan tersebut ketika berinteraksi dengan user mengganggu atau tidak. Yang ke-9, help user recognize, diagnose, and recover from error. Yang artinya menilai sebuah sistem untuk memudahkan dalam mendiagnosa dan dapat keluar dari error yang terjadi. Yang ke-10 yang terakhir, help and documentation, yaitu menilai sebuah sistem apakah tersedianya sebuah dokumentasi atau bantuan terhadap sebuah fitur tersebut. Ya, langsung ke bab 3, ada metode penelitian. Nah, tahapan metode heuristic calculus ini, yang pertama itu identifikasi heuristik, yang dimana prinsip-prinsip heuristik yang relevan untuk evaluasi antar pengguna dipilih.
Heuristik yang umum digunakan mencakup visibilitas suatu sistem. Nah, yang kedua itu persiapan evaluator. Nah, yang kedua itu evaluator dipilih dan dipersiapkan untuk melakukan evaluasi. Yang ketiga, pengenalan terhadap sistem yang dievaluasi. Nah, evaluator diberikan informasi mengenai sistem yang akan dievaluasi. Yang keempat, melakukan evaluasi individual. Nah, setiap evaluator melakukan evaluasi secara individual. Mereka menelusuri antar muka pengguna dan mengidentifikasi masalah kegunaan yang berdasarkan prinsip-prinsip heuristik yang dipilih. Nah, yang kelima, mengidentifikasi dan mendokumentasikan masalah. Yaitu setelah mengevaluasi individual, temuan dari masing-masing evaluator dikumpulkan dan dianalisis. Terus yang keenam, implementasi perbaikan. Jadi berdasarkan temuan dari evaluasi heuristik, rekomendasi perbaikan diberikan kepada tim pengembang. Nah, yang terakhir ini, evaluasi ulang. Jadi setelah perbaikan diimplementasikan, evaluasi ulang dilakukan untuk menilai efektivitas perubahan yang telah dilakukan oleh evaluator, kembali mengevaluasi sistem menggunakan prinsip-prinsip heuristik yang sama. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu berupa observasi, mengamati langsung bagaimana siswa dan guru menggunakan website e-learning. Dan yang kedua, wawancara, yang dimana mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada siswa, guru, dan staf IT tentang pengalaman mereka menggunakan website e-learning. Yang ketiga, ada kuesioner, mengumpulkan data kuantitatif tentang pengalaman pengguna dengan memberikan pilihan jawaban tetap. Dan yang terakhir, dokumentasi, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti log penggunaan, laporan masalah, panduan pengguna, dan umpan balik tertulis dari pengguna. Nah, ini ada perangkat penelitian, yaitu yang di atasnya hardware dan yang di bawahnya software. Nah, ini untuk rencana waktu dan rencana kegiatannya. Dan yang terakhir, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.